Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qudil arwah wa bidaiha wa nabi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sayyidati khairan min al-niyyati wa ja'al al-niyyati shalihan amma ba'du. Al-Mukarram akan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib bila diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami pada kita dipermudah oleh Allah untuk bisa melangkah dulu di majelis-majelis taklim seperti ini. Terkhusus pada saat ini kita dalam kajian fikih yang terkadang masih banyak orang-orang yang tidak menganggap penting untuk belajar ilmu fikih. Padahal kalau kita tidak memahami ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, anggap saja seperti masalah sholat. Kalau sudah sholatnya tidak sah, maka dianggap oleh Allah tidak mengerjakan ibadah tersebut. Apalagi ibadah yang berkaitan dengan kewajiban seperti sholat. Sehingga kalau sholatnya tidak sah, maka dianggap tidak melaksanakan sholat. Dan kadang lagi satu orang yang meninggalkan sholat di usia baliknya dan dia tidak mengkodoknya sampai ajal menjemput nyawanya, maka perangkat tempat balasan baginya langsung kalau diskresi dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun itu orang dengan amal solehnya, sebanyak apapun dia dengan kebaikannya, kalau sholatnya itu ditinggalkan walaupun hanya sekali di usia baliknya, tidak dikodok kata Nabi, jaminannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya heran kalau Nabi mensabdakan awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali yang bisa oleh wanita itu adalah sholatnya dulu. Kata Nabi selanjutnya hadis tersebut menjelaskan kalau sholatnya baik yang lain baru akan dihitung oleh Allah. Tapi kalau sudah sholatnya itu bermasalah, bolong-bolong, tidak dikodok, maka semua amalan kebaikan tidak akan dihitung oleh Allah. Sehingga belajar ilmu fikih ini sangat penting. Apalagi kaitannya sekali lagi dengan kewajiban sholat seperti rukun sholat, syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat. Maka jangan sampai kita sholat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak rukun sholat, ternyata mau tahu. Padahal sholat sudah puluhan tahun. Pada khawatir sholatnya tidak sah karena dia mau rukun sholat, syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat, atau yang berkaitan dengan sholat. Masalah wudhu kalau tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Masalah bersuci istinja, kalau istinjanya tidak sah, otomatis wudhunya tidak sah, otomatis juga sholatnya tidak sah. Toharoh bersuci, sehingga ini yang kaitan dengan kewajiban, maka perlu sangat kita memperhatikan. Jadi yang dinamakan talabul ilmi mencari ilmu wajib bukan hanya ilmu tauhid, bukan hanya ilmu tasawuf, termasuk ilmu fikih seperti ini. Maka harus kita selalu memiliki porsi untuk selalu belajar ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kita kepada Allah seperti ibadah atau dengan ilmu fikih seperti ini.
Kita sering waktu sholat mengatakan ini ada keadaan di mana kita mengangkat tangan ini disunahkan. Karena ada nanti beberapa keadaan kita ini dimakruhkan angkat tangan, malah kita ada sering angkat tangan. Maka ini dalam kitab Safinah itu ada Imam Salim bin Suhail Al-Hadrami akan menjelaskan ada 4 keadaan disunahkan, bukan wajib. Disunahkan artinya sunah itu dikerjakan Allah Taala, tidak berdosa dan tidak mengurangi sholat. 4 keadaan kita disunahkan untuk mengangkat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin nabiyyi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif al-imam Salim bin Suhail Al-Hadrami nafa'allahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa asrihi wa bilayatihi wa akhlaqihi fil dharain amin al-aqad faslul bab yusannu disunahkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan dalam sholat fi arba'ati mawadhi'ah. Ada 4 kesunahan mengangkat tangan. Jadi kalau kita kerjakan ini kita akan mendapatkan pahala. Karena dalam sholat itu baru ada namanya sunnah abad, ada namanya sunnah hayat. Ini sudah pernah kita bahas, kalau sedikit saja karena sedikit ada kaitannya dengan kesunahan dalam sholat. Sunnah hayat itu yaitu satu kesunahan kalau tidak dikerjakan tidak disunahkan itu sahwi. Jadi kita lupa mengerjakan ya sudah biarkan dan tidak disunahkan itu sahwi. Tapi yang kedua namanya sunnah abad. Sunnah abad ini disunahkan kalau ditinggalkan orang yang sholat, mau sholat dia berjamaah atau sholat sendiri, disunahkan dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Di antaranya orang yang lupa tasyahud awal dan lupa untuk baca qunut, itu disunahkan sujud sahwi. Contoh kita sholat sendiri baru sadar pas bangun baru rakaat 3, ini saya lupa tidak tasyahud awal, maka nanti di saat akan mengucapkan salam dan tasyahud disunahkan sujud sahwi. Atau pas sholat lupa tidak baca qunut dan sudah sujud, maka di saat itu nanti kita disunahkan sujud sahwi. Itu punya sunnah. Tapi nanti saking dianjurkan yang baku kalau ada contohnya kalau misalnya sudah dikawal sholat sedikit, sholat subuh pas imamnya subhanallah lupa tidak baca qunut, apa yang harus kita lakukan? Itu imam sujud atau baca qunut sendiri? Ikut imam sujud atau baca qunut sendiri? Tetap kita disunahkan untuk baca qunut, dosa ikut imam, tapi jangan sampai ketinggalan keluar rukun. Artinya baca qunutnya pendek saja, Allahumma hdina lima hadayta, langsung ikuti sujudnya di imam. Tetap kita disunahkan untuk kita ini membaca qunut. Ustaz kagok Ustaz, akhirnya imam yang sujud, saya secara otomatis itu imam sujud. Jangan balik lagi ke posisi untuk membaca qunut. Ini mau dalam keadaan sholatnya sendiri atau berjamaah, ini bisa batal sholatnya. Ini barangkali nanti pas sholat kita pikir ini sholat sendiri atau sholat berjamaah, tapi seringnya sholat sendiri. Sudah kayak gitu, akhirnya kita mau sujud. Pas mau sujud belum. Nah, kalau kayak gitu posisinya bagaimana? Balik lagi, berdiri untuk baca qunut atau langsung sujud? Fikih itu kayaknya gampang, cuma ubah ditafsir di situ enggak sujud. Makanya kata para ulama fikih itu diibaratkan
itu seperti serigala berburu domba. Kira-kira kalau kita dari jauh, ya, bulu domba, kita anggap itu siapa? Domba. Sehingga tidak ada takut, biasa aja, jalan aja. Pas dekat dulu serigala. Apa yang jadi? Bisa dimasak aja. Itu udah yang bikin, kira apa sama orang. Pas dibahas, ya. Kalau dia jadi penahu, yang pernah mondok ngerasain. Belajar di penahu dan soroti mana? Itu para ulama mengibaratkan seperti kambing berburu serigala. Pada kambing. Dikira dari nausorot itu aja sudah berubah yang ada kambing yang masuk itu aja. Tapi ada pendapat ini, nanti bagaimana cara yang paling idealis kalau kita di masyarakat. Sudah ada perbedaan bagaimana cara menjalankan masyarakat. Ada pendapat Imam Syafi'i seperti ini, ada nanti Imam bin Hanbal yang dipakai yang mana. Nanti kalau Imam Syafi'i bagaimana? Ini realita di masyarakat, butuh pendapat imam yang lainnya. Termasuk ini contoh. Kalau kita mau baca Quran ternyata posisi kita sudah mau sujud, itu dibahas. Kalau posisinya masih dekat kepada sujud, jadi kita mau sujud bahu, ini posisi kita ini lebih dekat masih kepada sujud berdiri. Maka kalau kita kembali lagi disunahkan kita baca Quran. Jadi kalau posisi kita pas kita mau sujud lebih dekat kepada berdiri, maka kita kembali lagi bahu. Tetap sunnah kita baca doa kunut. Tapi kalau posisinya sudah dekat kepada sujud, kita kembali lagi batal sholatnya. Bedanya jauh. Yang ini sunnah, yang ini batal. Itu fikih. Jadi jangan dianggap fikih itu apa? Makanya kajian-kajian fikih itu kadang-kadang nggak begitu banyak. Kadang-kadang kita juga orang sana nggak fikih. Aduh, saya punya fikih. Kita kasau-kasau memang dipahami. Ya. Nah, jika kalau kita sholat, ini biasanya yang sendiri, ya. Sekali lagi, kalau kita lupa baca kunut, kalau posisinya lebih dekat kepada berdiri, kita tetap disunahkan kembali lagi baca doa kunut. Tapi kalau lebih dekat kepada sujud, jangan baik lagi batal. Tapi kita lanjut pada sujud, dan nanti sebelum salam disunahkan juga sahur, ya. Nah, ini termasuk karena kita bahas kunut, kita sambil bahas angkat-angkat. Biasanya kalau kita kunut, kita disunahkan angkat tangan, sunnah kabul. Kita angkat tangan, ada yang angkat diam aja namanya, tidak masalah. Cuma dia tidak dapat pahala sunnah mengangkat tangan di saat doa, khususnya dalam membaca kunut. Nah, setelah selesai kita angkat tangan. Wassalamualaikum selesai. Itu kira-kira kita ini diusahakan tangan itu ke wajah atau tidak diusahakan? Berpikir kayaknya sepele, cuma lumayan. Ibu kira-kira kalau habis kunut Rasulullah Muhammad diusap ke? Tangannya agak usap. Pak, kira-kira bisa enggak? Agak bisa. Nah, ada beda-beda pendapat ulama. Makruh kalau bisa. Kalau ibu ya, bilang bisa jangan nanti suka bisa. Itu makruh. Alasannya apa? Memang tidak dianjurkan. Mengusap wajah itu dianjurkan, sehingga makruh. Ya, sehingga tidak usah ibu. Jadi pas Rasulullah Muhammadin bisa turunkan tangan langsung sujud. Ya. Jadi ini yang disunahkan angkat tangan. Jadi selain ini yang disunahkan. Ya, termasuk nanti di saat kunut, maka di saat itu jangan diusap makruh. Ya. Karena dia diperintahkan. Baik. 4 keadaan disunahkan angkat tangan. 1 yang pertama indah takbiratul ihram. Ini jalannya. Bu, kalau sholat ibu takbir tangannya diangkat
Kat. Diangkat enggak? Kalau tangannya diangkat, boleh enggak? Ya, kan biasanya ya. Allahu Akbar ya. Itu ya. Sekarang kalau saya sholat, saya angkat tangan, batal enggak sholat saya? Enggak. Sunnah. Batal. Kagak. Biasanya kita kalau sholat, kalau takbir, itu kira-kira tangannya diangkat. Diangkat. Diangkat enggak? Kalau bapak waktu sholat, berarti nggak tangannya nggak diangkat waktu takbir? Diangkat. Kalau nggak diangkat, contoh, saya di panggung sholat, Allahu Akbar, nggak diangkat tangannya, batal nggak sholat saya? Enggak. Nggak batal. Ada beberapa kebiasaan yang kita lakukan itu ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang kita batal. Kita harus paham. Ini baru masalah sunnahnya mana nih? Belum yang wajib-wajib. Saya tanya ibu, kalau sholat imam, ya tadi maghrib, ibu baca apa? Kalau ibu nggak baca amin, batal nggak sholat? Kagak. Misalnya aman, nggak tahu aman. Tahu. Baca amin itu wajib nggak? Enggak. Sudah ditanya berkali-kali saya nggak tahu artinya. Amin itu hukumnya sunnah. Sunnah karena amin bukan termasuk bagian dari Fatihah. itu waladhdallin itu ayat terakhir. Amin itu hukumnya Sunnah. Tapi kira-kira bapak ibu, kalau bapak ibu lihat sampingnya tidak baca amin, kira-kira gimana? Aneh nggak? Aneh karena sudah lebih Biasa. lagi bicara hukumnya sunnah, sehingga kalau ada bapak ibu sholat tidak baca amin tidaklah Batal. karena itu hukumnya Sunnah. Maka harus kita pahami mana yang wajib, mana yang sunnah. Baik, maka katakan Pak Bu bisa berkata itu hukumnya sunnah, bukan Wajib. Yang wajibnya takbirnya Allahu Akbar. Itu yang wajib. Kita sudah pernah baca kemarin, ya. Termasuk syarat takbiratul ihram itu nggak ada yang katakan. Tapi takbiratul ihramnya yang dilakukan Allahu Akbar itu yang wajib dengan syarat. Sehingga kalau bapak ibu contoh maaf ini. Bapak contoh yang sering jadi bapak melihat ada orang semua di samping takbirnya angkat atau makanya kan pelit bisa pernah lihat? Allahu Akbar. Iya. Ya pernah lihat? Pernah. Pernah lihat? Orang Pernah. ini Pelit. Pelit. jadi gini Pelit. ini asal dijelaskan Pak Usiara Pak Mir masalah karena itu punya sunnah. Kita sudah bahas ya takbiratul di sunnah. Diangkat tangannya, jempol ini sejajar dengan Daun telinga. dengan Daun telinga. Ya. Kemudian direnggangkan, ya. Allahu Akbar. Hadap kiblat. Pas Allahu Akbar baru Allahu Akbar. Ditutup dengan tangan ini sudah dilakukan pada babnya sebelumnya. Cuma kita harus tahu mengangkat tangan itu punya sunnah. Ini remeh aku cuma takutnya terjadi di masyarakat. Bapak ngamuk sama teman bapak lu mengangkat tangan. Bapak kalau sholat padahal itu punya Sunnah. Sekarang kita sudah ya. Angkat tangan bisa benar-benar hukumnya sunnah. Sehingga apa pada yang tidak angkat termasuk yang versi kirim dari ya. Cuma tidak dapat sunnah dari angkat tangan yang disunnah. Baiknya berarti karena takbiratul hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang kedua kita ruku, wa inna ruku sunnah angkatan. Masih ada yang kira-kira orang mau ruku tengah-tengah. Waladhdallin amin. Ruku nih. Kadang-kadang kan yang tidak angkat tangan, langsung ruku. Itu tidak batal, tapi sunnah kita angkat tangan. Jadi pas waladhdallin amin. Ya. Seandainya paham punten ini seandainya imamnya angkat tangan, kenapa salah?
Karena itu punya sunnah. Nah kita tahu ilmunya sunnah angkat tangan seru. Walau tolin amin Allahu Akbar. Angkat tangan sunnah. Indah ruku di samping sunnah angkat tangan. Dan sekali lagi kalau ada yang tidak angkat tangan apa jangan Ibu. sunnah angkat tangan Allahu Akbar. Baik, kita sambil bahas sedikit. Ngangkat tangan itu lagu bisa ruku, ingat ya. Tangan kita disunahkan berada di lutut. Sunnah telapak tangan kita ini berada di lutut. Kenapa? Ada yang telapak tangannya itu berada di samping di bagian betis. Nah, orang di saat ruku jadi namanya betis. Jadi bapak ini kayak fitness gitu. Di bawah bisa. Apa kalau cuma tidak dapat sunnahnya posisi tangan di saat ruku, ya. Maka disunahkan telapak tangan berada di ruku. Kemudian bagian punggung itu bagus sejajar. Jadi kalau sudah di ruku itu didorong sejajar. Tapi kalau sudah tangan sampai ke betis bahu itu pasti tidak sejajar. Baik. Yang kedua, wa inda ruku. Itu di saat ruku disunahkan angkat tangan. Termasuk juga di saat kita ini dalam kurung tadi, ya. Kita bisa turun sampai Allahu Akbar. Kita juga termasuk yang disunahkan angkat tangan. Pas sampai Allahu Akbar, kita baca kurung atau kita sholat sendiri, tetap kita juga disunahkan angkat tangan. Tapi makruh tidak dimakruhkan untuk diusahakan sampai yang diusahakan. Baik. Yang ketiga bagian dari i'tidal. Yang ketiga adalah bagian dari i'tidal. Setelah ruku kita bangun posisi berdiri. Setelah ruku i'tidal sunnah angkat tangan. Itu sunnah. Setelah ruku selesai sunnah angkat sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah baru. Ya. Jadi usahakan kalau masih tidak angkat. Tapi sekali lagi kalau ibu sudah ibunya ini sunnah. Sehingga jangan bingung kalau pas ada orang masuk ruku sambil Allahu liman hamidah. Ada yang tidak angkat tangannya. Jangan bingung kalau sudah begini ini sunnah. Jangan kayak nanti batal atau sholatnya angkat tangan. Kenapa? Karena dianggap kebiasaan yang kita lakukan dalam sholat itu kewajiban. Padahal itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Ya. Sehingga disunahkan ini dari i'tidal angkat tangan sambil Allahu liman itu sunnah. Ya. Sunnah angkat tangan, ruku sunnah angkat tangan, i'tidal sunnah angkat tangan. Yang terakhir yang keempat, wa innal qiyam min at-tashabbul awwal. Dan sunnah yang terakhir yang keempat adalah tasyahhudul awal. Innal qiyam bangun dari tasyahhud awal. Contoh salat maghrib hari ini. Setelah rakaat kedua tasyahhud awal kita bangun. Wa innal qiyam berdiri minat tasyahhud awal. Setelah tasyahhud awal selesai tasyahhud awal imam berjamaah Allahu Akbar sunnah kita angkat tangan. Jadi sunnah Allahu Akbar bangun langsung Allahu Akbar. Tapi sekali lagi jangan bingung, ada juga yang tidak angkat tangan langsung Allahu Akbar langsung tidak apa-apa. Tapi uji dapat pahala sunnah. Berapa kali melanggar tangan itu kalau dikalikan sholat lima waktu saja belum. Nah, sholat sunnah yang lainnya. Baik.